Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 bersama saya Rina Adibah. Materi kita kali ini adalah menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan kembali unsur pembentukan iklan, dan yang kedua menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Iklan dapat kita temukan di berbagai tempat atau media seperti televisi, radio, di tempat-tempat umum, bahkan kita temukan di jalan raya, dan di berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Namun, kita sering salah dalam mengartikan maksud iklan atau keliru dalam menyimpulkan maksud dari iklan tersebut. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa menyimpulkan atau mengartikan maksud iklan dengan benar dan lengkap, maka caranya adalah pahamilah unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan itu sendiri terdiri dari 6 unsur, yaitu terdiri dari sumber, pesan, media, sasaran, efek, dan umpan balik. Untuk unsur-unsur pembentuk iklan ini, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Silakan kalian perhatikan. Sumber adalah pemasang iklan, yaitu orang yang berinisiatif dan mendanai pembuatan atau pemasangan iklan. Misalnya begini, Ibu ambil contoh. Pada masa-masa pemilu atau pilkada, biasanya di jalan-jalan raya kita sering melihat banyak sekali poster-poster calon wali kota atau gubernur, bahkan calon presiden dan wakil presiden. Dari poster-poster itu tentu saja yang menjadi sumber dana atau yang menjadi sumber inisiatifnya adalah si calon atau tim suksesnya, orang yang akan menjadi pemimpin yang ada dalam iklan tersebut. Selanjutnya, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan berbentuk verbal dan pesan berbentuk nonverbal. Apa yang dimaksud verbal dan nonverbal? Verbal itu merupakan kata-kata atau kalimat. Contohnya bisa kalian lihat di sini, jagalah kesehatan. Jadi hanya berupa bentuk kata-kata. Sedangkan untuk nonverbal adalah pesan dalam bentuk gambar atau gerak atau video. Contohnya kalian bisa lihat di sini ada gambar rumput dan telapak kaki, kemudian ada gambar silang atau garis yang mengartikan bahwa pesan itu dilarang menginjak rumput. Jadi meskipun tidak ada tulisan atau kata-kata, tapi kita bisa memahami maksud dari iklan tersebut. Itu yang disebut dengan iklan dalam bentuk nonverbal. Selanjutnya adalah media. Media merupakan sarana yang digunakan. Misalnya ada media cetak atau media elektronik, koran, majalah, radio, kemudian internet ataupun televisi, dan masih banyak media lainnya. Berikutnya sasaran. Sasaran atau penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran objek. Sasaran ini bisa anak-anak, orang tua, atau masyarakat pada umumnya. Bisa kita lihat di beberapa contoh iklan berikut ini. Misalnya saja ini ada iklan kosmetik atau make up. Tentunya sasarannya adalah remaja putri atau wanita dewasa. Dan juga kita ambil lagi contoh iklan alat tulis. Nah, sasarannya adalah
pelajar, mahasiswa, atau juga bisa jadi pegawai kantor. Yang kelima adalah efek. Efek merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima iklan atau konsumen. Perubahan itu bisa berupa perubahan dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, ataupun pola hidup. Misalnya, kita melihat iklan listrik pintar, maka efeknya diharapkan kita akan mempunyai pola pikir dan terbiasa untuk menggunakan listrik dengan hemat. Atau contoh lainnya ada iklan cara penyebaran virus corona. Setelah melihat iklan ini, maka efeknya orang akan berusaha untuk terbiasa hidup sehat agar terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, itu tadi contoh dari efek. Berikutnya adalah unsur pembentuk iklan yang terakhir, yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan berupa reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima iklan atau pesan. Misalnya saja, ada seseorang yang melihat sebuah iklan. Kemudian orang itu membeli produk atau jasa yang sesuai dengan yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, di sini umpan baliknya adalah membeli sebuah produk atau jasa seperti yang ditawarkan dalam iklan yang dilihatnya. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan dari unsur-unsur pembentuk iklan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menayangkan sebuah video iklan layanan masyarakat dan silahkan kalian simak serta pahami apa unsur-unsur pembentuk yang ada dalam iklan tersebut. Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak video iklan layanan masyarakat, maka terlihatlah unsur-unsur pembentuk iklan sebagai berikut. Yang pertama sumbernya adalah Indosiar. Tadi kalian melihat di tayangan akhir video itu ada logo Indosiar. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesannya terdiri dari pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbalnya itu tertera dari kata-kata stop hoax dan non-verbalnya adalah video itu sendiri karena merupakan gambar yang bergerak. Yang ketiga adalah media. Sudah pasti medianya ini adalah elektronik dan media sosial. Tadi kita melihat banyak orang yang bisa mengakses iklan tadi lewat internet, kemudian YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sasaran. Sasarannya karena ini adalah iklan layanan masyarakat, maka sasarannya adalah masyarakat luas. Yang kelima, efek. Efek dari video tayangan tadi, maka masyarakat bisa menerima dan merubah pola pikirnya dan sikapnya. Kemudian yang keenam adalah umpan balik. Umpan baliknya adalah bahwa masyarakat setelah melihat tayangan tadi tidak mudah percaya, menerima, dan menyebarkan begitu saja berita-berita hoax. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. I don't give a fuck about you anyways. All
Berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said I give a shit.